Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratun Nasyikan dari Unit 2 Angkatan 23 dengan NPM 23111000069. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi. Ada yang tahu apa itu bumi? Bumi merupakan planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Hal ini dikarenakan bumi memiliki komponen-komponen penunjang kehidupan seperti air, tanah, dan udara. Bumi memiliki lapisan terluar. Lapisan-lapisan bumi terdiri atas kerak bumi sebagai lapisan terluar, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Sebagian besar keindahan pemandangan alam yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan yang terjadi pada bumi kita ini. Pemandangan itu disebut dengan morfologi bentang alam. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga dengan tenaga geologi. Tenaga geologi dibagi menjadi dua, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi dan tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Bumi sendiri memiliki struktur, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kalau digambarkan, kira-kira akan seperti ini. Kita bahas satu persatu ya bagiannya. Kita mulai dengan kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dan merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Kerak bumi terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia, serta kandungan batuan berharga. Ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua yang terdapat di daratan dan kerak samudra yang merupakan dasar laut. Ketebalan kerak benua antara 30-70 km, sedangkan kerak samudra 6-11 km. Selanjutnya, mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Mantel bumi terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Nah, perpaduan dari lapisan mantel luar dan kerak bumi membentuk litosfer. Suhu pada lapisan mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. Selanjutnya, inti luar bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai dengan 5.100 km dan suhunya berkisar antara 3.800 sampai hampir 6.000 derajat Celcius. Wah, panas banget ya. Selanjutnya, inti dalam bumi. Kalau inti luar bumi udah dianggap panas, inti dalam jauh lebih panas lagi loh. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Nah, kalau bentuknya berupa padatan karena tekanan yang sangat tinggi, sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat. Selanjutnya, kita masuk ke materi baru, yaitu lempeng tektonik. Pada bagian sebelumnya, kita tahu bahwa litosfer adalah bagian kerak bumi dan mantel luar. Litosfer sendiri berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani, litos yang artinya batuan dan sphera yang artinya lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan batuan. Dua kata litosfer dan pengertian litosfer hafalkan ya, karena sering banget keluar di ujian. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu ibarat seperti kertas karton yang dipotong-potong, kemudian disimpan di dalam baskom air panas. Pastinya mengapung dan bergerak kan? Nah, begitu juga dengan lempeng tektonik bumi. Namun perbedaannya, pergerakannya lambat karena cairan pada lapisan inti luar bumi itu pekat daripada air biasa. Di bumi ini ada banyak lempeng. Nah, kalian bisa lihat pada peta di bawah ini. Nah, kalau kita flashback ke zaman dahulu kala, ada sebuah teori menyatakan bahwa dulu bumi itu hanya satu daratan yang disebut dengan Pangea. Hal tersebut dikemukakan oleh Alfred Wegener, ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915. Menurut Alfred Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu, Pangea terpecah untuk menjadi dua daratan besar.
Daratan pertama yaitu Gondwana yang terdiri dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Sedangkan daratan kedua yaitu Laurasia yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Teori Wegener tersebut kemudian disebut sebagai teori tektonik lempeng. Jadi, kalau kita gambarkan berdasarkan teori tersebut itu akan terlihat seperti ini nih. Kita bisa lihat dari yang pertama dulu, dari Pangea, kemudian speks bumi hari ini. Jadi bentuk-bentuk pecahannya seperti ini ya. Terlihat dari yang awalnya hanya satu daratan, kemudian terpecah dan semakin menjauh. Pergerakan lempeng tersebut terjadi sangat lambat. Waktunya kira-kira sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia, yaitu rata-rata 1 cm per tahun. Nah, pergerakan lempeng itu ada 3 macam, yaitu pergerakan divergen atau saling menjauh, pergerakan konvergen atau saling bertumbukan, dan pergerakan transform atau saling berpapasan. Gambarnya seperti ini nih. Mungkin kalian bertanya, kenapa lempeng bisa bergerak? Pergerakan lempeng terjadi karena adanya arus konveksi yang terjadi pada astenosfer. Astenosfer itu adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan yang letaknya tepat berada di bawah litosfer. Bila lempeng bergerak, maka sejumlah energi akan dilepaskan, yaitu berupa gelombang seismik atau yang kita ketahui sebagai gempa bumi. Nah, selanjutnya kita bahas ke gempa bumi. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu penyebab gempa bumi. Salah satu penyebab gempa bumi adalah karena adanya pergerakan lempeng. Namun, sebetulnya ada beberapa jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik. Itu karena pergerakan lempeng bumi. Gempa vulkanik karena pergerakan magma dalam gunung berapi. Gempa runtuhan karena tanah longsor. Gempa tumbukan karena jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat. Gempa buatan, gempa yang dilakukan karena kegiatan manusia. Titik pusat gempa disebut hiposentrum. Getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi disebut gelombang seismik. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi disebut seismograf. Diagram hasil pengukuran seismograf disebut seismogram. Kekuatan gempa bumi diukur dalam skala Richter atau disebut dengan SR. Semua yang ada di sini kalian harus hafalkan ya. Namun, metode pengukuran dengan menggunakan skala Richter itu memiliki keterbatasan dalam hal frekuensi dan jarak, sehingga ada skala yang digunakan untuk mengukur gempa bumi secara cepat adalah skala momen magnitudo. Berikut ini adalah tabel kekuatan gempa. Bisa kalian lihat ya, kalau lebih dari 8 itu kategori gempanya sangat berat, sampai 3,9 itu minor atau kecil. Ya, namanya gempa pasti menyebabkan bencana ya. 2 bencana yang paling umum setelah gempa yaitu gempa susulan dan juga tsunami. Setelah membahas gempa, mari kita masuk ke gunung berapi. Indonesia masuk ke dalam wilayah cincin api atau dikenal dengan Ring of Fire. Tentu saja hal tersebut karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Tahukah kalian bagian-bagian dari gunung berapi itu sendiri? Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari gunung berapi. Kalian bisa hafalkan ya, siapa tahu keluar di ujian nih. Jadi hafalkan semua bagian-bagiannya ya. Meskipun terdengar mengerikan karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi, namun keberadaan gunung berapi tersebut memiliki manfaat, antara lain banyak sumber mineral dalam bentuk batuan, biji logam yang terletak pada batas lempeng. Banyak sumber energi berupa minyak bumi. Terdapat sumber energi alternatif yaitu energi geothermal. Material yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat menyuburkan tanah serta sebagai daya tarik wisata. Nah, ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.